Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Short-Term Decision Making and Relevant Cost. Nah, yang pertama ada konsep biaya relevan terhadap pengambilan keputusan. Semua bentuk pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor tersebut adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Biaya relevan meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Selain itu, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut biaya tidak relevan. Kemudian, untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu pengambilan keputusan yang penting. Pada saat penghitungan biaya yang akan digunakan untuk melengkapi formulir pajak pendapatan, para akuntansi diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membeli tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam produksi. Dan untuk tujuan-tujuan pembayaran pajak, pengeluaran rupiah historis adalah biaya relevan yang dimaksud di atas. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan berdasarkan pada konsep different analysis for different purpose, yang berarti untuk tujuan yang berbeda diperlukan analisis yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada biaya diferensial, biaya pengambilan pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. Yang kedua ada biaya attributable yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada biaya kesempatan, penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena pilihannya satu alternatif tertentu, sehingga pengambilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Yang terakhir ada biaya instrumental, biaya yang akan ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. Langkah-langkah analisis biaya relevan yaitu menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Terus mengeliminasi sunk cost dan mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang diperhitungkan, dan selanjutnya mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya yang tersisa yang merupakan biaya berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya relevan dengan pengambilan keputusan. Sekarang ada penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Keputusan dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu proyek yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri produk tersebut atau komponen tersebut. Sekarang ada keep or drop decision. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus-menerus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Sekarang ada special order decision. Umumnya perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar
tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan mampu membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan berakibat dilakukannya ekspansi pabrik terus-menerus. Dengan demikian, perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur, yang sering mendorong manajemen puncak untuk mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Tentu, penetapan harga jual demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak terhadap penjualan reguler. Nah, yang terakhir ada decision to sell process further. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan penjual produk tertentu pada kondisinya sekarang ataupun memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah mendapatkan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.